Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, agen Iwa Agul Palembang. Hari ini saya mendapatkan tugas lagi nih. Sebelumnya kan ikutin Iwa Agul Academy untuk menjadi konsultan of goal. Nah, ini sekarang udah jadi konsultan lagi. Harus ada belajar dan belajar lagi, karena kami di sini di Agul tidak hanya dituntut untuk sekedar syiar, sekedar menyampaikan, sekedar memperkenalkan produk kami, tetapi kami di sini dituntut untuk belajar dan mengamankan aset-aset kami. Nah, di sini diajarkan mengenalkan cara untuk mengamankan aset kami. Nah, sebelum saya memperkenalkan bagaimana cara untuk kita mengamankan aset-aset kita, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu aset dan bagaimana sih cara kita mengamankan aset kita, dan kita harus mengerti bagaimana mengatur keuangan kita sehingga aset kita itu menjadi bertambah, bukan menjadi berkurang. Dan kita juga tidak ingin kerja keras kita itu menjadi sia-sia. Aset, apa sih aset itu? Aset itu adalah sesuatu yang akan membuat pemasukan atau income, yang akan membuat uang kita itu bertambah dan terus bertambah, bukannya berkurang dan terus berkurang. Itu namanya aset. Terus ada lagi satu istilah namanya liability. Apa sih liability itu? Liability itu kebalikan dari aset, kebalikan dari asetnya. Kalau aset tadi membuat uang kita bertambah, sedangkan liability itu membuat uang kita berkurang, atau sesuatu yang akan menghabiskan semua aset-aset kita atau uang-uang kita. Nah, di situ tadi saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berpikir sejenak gimana cara kita untuk bisa mengamankan aset kita, cara kita mengamankan uang kita supaya bisa terus bertambah. Nah, mobil yang kita miliki itu termasuk aset atau liability? Termasuk hal yang bisa menambah uang kita atau hanya bisa mengurangi uang kita? Ya, jawabannya tergantung dengan cara kita memperlakukan mobil itu tadi. Kalau seandainya cuman kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk pergi jalan-jalan ke mall, pergi kemana menggunakan mobil, itu hanya jadi sekedar liability atau hanya mengurangi uang kita. Nggak ada namanya pemasukan lagi. Tetapi kalau seandainya mobil itu tadi kita pakai untuk sewa rental atau kita pergunakan untuk mengantar barang, nah itu akan menambahkan income kita. Cash flow itu terbagi menjadi 3. Pertama, terlaknat cash flow. Kedua, merugi cash flow. Ketiga, beruntung cash flow. Nah, ada 3 nih cash flow-nya. Cara kita mengelola aset kita biar nggak hanya cuma sekedar memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Terlaknat cash flow. Terlaknat cash flow itu sama saja dengan pemasukan kita lebih kecil daripada
pengeluaran kita. So, kita nggak bisa mengamankan aset kita. Orang pemasukannya aja lebih kecil. Contoh nih, gaji 5 juta, tapi kebutuhan sehari-harinya itu sampai 7 jutaan. Per bulannya itu, hari-hari atau per bulan itu sampai 7 jutaan. Gimana kita mau menabung? Gimana kita mau punya aset? Terus yang kedua, merugi cash flow. Nah, di sini merugi di sini kita punya penghasilan 5 juta, tetapi kita masih bisa mengirit dan masih bisa menabung biar bisa punya aset, menabung. Misalnya nih, kebutuhannya diirit bener bisa sampai 3 jutaan, 2 jutanya buat nabung. Tapi nabungnya cuma nabung uang aja, nggak dikembangkan lagi. Terus ada kebutuhan mendadak nih, ya dipakai tabungan tadi, kelebihannya tadi buat memenuhi kebutuhannya tadi. Misal nih, contoh nih, anak-anak musim daring mau ada HP baru, beli HP, ya nggak jadi nabung deh 2 jutanya tadi. Terus ada kebutuhan mendadak lagi, saudara sakit atau kita sakit, ya pakai lagi. Tapi tuh jadinya kita nggak punya aset karena nabungnya cuman uangnya ditabung aja. Nah, yang ketiga ini beruntung cash flow. Beruntung itu tadi gini, kita mengatur keuangannya kita. Kayak contohnya tadi, gaji 5 juta, kebutuhan hari-hari itu per bulannya kita cukupin 3 juta, 2 jutanya itu kita kembangkan lagi buat bisnis lagi. Misalnya nih, kalau di Palembang nih, bisnis buat pempek, tuh uangnya kita buat bisnis, punya bisnis pempek. Nah, penghasilan atau keuntungan dari menjual pempek tadi ada, kita tabungin lagi. Nah, nabungnya jangan hanya sekedar nabung uang-uang, tapi harus bisa kita konversikan ke dalam aset. Contohnya nih, udah nabung itu tadi, jualan, nabung. Nah, hasil dari itu tadi bisa kita belikan ke dalam bentuk aset. Nih, contohnya beli tanah atau di pinggir jalan yang bisa dibuatkan untuk ruko, atau itu kan agak besar nih, atau gabung sama kita di EO Agul, di bisnisnya EO Agul, bisnis yang paling menguntungkan. Nih contohnya nih, EO Agul. Nih, nah ini bisnis yang paling menguntungkan. Kenapa bisa dibilang paling menguntungkan? Karena disimpan, aset kita juga tetap bertambah. Terus dijual belikan, aset kita juga tambah bertambah, ada keuntungannya lagi. Nah, yuk gabung di EO Agul untuk bisa membuat aset kita bertambah dan terus bertambah. Yuk kita join di EO Agul. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.